Kenapa sampai orang harus menjadi orang kikir dan pelit gitu? Apa yang Alkitab katakan? Oke, mari kita lihat apa yang Alkitab. Adakah yang Alkitab katakan kalau Anda menjadi orang kikir? Alkitab berbicara Anda harus dapat menyimpan uang. Tapi yang berlebihan itu gimana? Nah, itulah yang berlebihan, itulah yang disebut dengan kekikiran. Itu disebut di dalam Alkitab ya. Orang yang hemat dan sederhana itu yang Alkitabiah. Kikir, pelit itu yang dikecam oleh Alkitab. Ada orang kikir tapi selalu berkekurangan. Ada orang pelit berkekurangan. Ada orang kaya yang menabur harta dan dia beroleh lebih banyak hartanya. Siapa contohnya di dunia ini? Kita miliki. Jadi ada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah orang yang menghambur-hamburkan uang. Bahkan dia berhutang untuk apa? Menikmati hidup. Orang yang menikmati hidup, dia hambur-hamburkan uang, ya dia pesta pora, ya tidak ada. Dia pikir uang itu tidak akan pernah, harta itu tidak akan pernah habis. Pelajaran kita tadi malam katakan, uang itu ada sayapnya, ada kakinya, saudara. Uang di dompet Anda itu bukan ada kuntilanak yang akan ambil, tapi memang dia bisa jalan keluar cepat sekali di jalan keluar itu uang dari dompet kita ya, atau dari kartu kredit kita. Jadi jangan ekstrim satu jangan kita apa? Jangan kita hambur-hamburkan. Kita harus hati-hati. Kita harus menghitung kawanan domba kita. Menghitung hewan peliharaan kita. Pelajaran tadi malam. Artinya atur baik-baik keuangan kita. Buat budgeting. Buat budget. Mana untuk pengeluaran ini, pengeluaran itu. Untuk Tuhan, untuk pelayanan, dan lain sebagainya. Harus atur baik-baik. Tapi di pihak lain, ada orang yang sama sekali tidak mau keluarkan uangnya. Sama sekali. Ini ekstrim berikutnya. Tidak mau keluarkan uangnya sama sekali. Kekikiran dengan kata lain. Inilah pelajaran kita saat ini. Stingy. Stingy yang artinya kikir atau pelit. Tidak suka memberi atau mengeluarkan uang. Akibatnya dia tidak murah hati dan tidak dermawan. Tidak murah hati atau tidak dermawan. Stingy ya. Unwilling to give or spend. Ungenerous. Tidak mau memiliki kemurahan hati. Biar anaknya sakit. Orang lain membutuhkan. Ini kan uang saya simpan baik-baik. Untuk nantinya. Pendeta Rantu udah ajar-ajar untuk simpan uang. Ada bilang seperti begitu ya. Jadi kekikiran ini hati-hati. Ada satu kisah yang tiap kali Natal itu akan muncul, entah di kartun, di film ya. Ini dari buku yang ditulis oleh Charles Dickens ya, Charles Dickens. Ini adalah kisah nyata daripada sahabat daripada Charles Dickens. Lalu kemudian Charles Dickens tulis itu jadi satu novel ya. Nah, ini kisah tentang Ebenezer Scrooge. Dia seorang orang tua ya, lansia yang dikunjungi. Ya, dia ini pada saat Natalan saja, dia kikir sekali dia. Dia nggak mau keluarkan uang, biarpun keponakannya sendiri sudah menderita, kerja sama dia tidak dibayar. Ya, kikir sekali dia, kikir sekali. Natalan pun dia tidak mau kasih hadiah kepada keponakannya sendiri dan keluarganya yang menderita. Ya, apalagi orang lain ya, keponakannya sendiri dia peras-peras begitu ya. Padahal dia sudah sangat kaya. Tapi pada malam Christmas itu dia dapat mimpi. Wah, dia dikunjungi oleh hantu-hantu dengan kata lain. Roh-roh Natal, masa lalunya. Kenapa sampai dia menjadi orang yang kikir? Ya karena masa lalunya yang menderita. Jadi dia takut kehilangan uang. Ya, dia takut kehilangan uang. Lalu roh masa sekarang dan roh masa depan. Roh masa depannya dia di kuburan. Ya, nggak ada percuma harta-hartanya. Nah setelah kunjungan roh-roh Natal tersebut, Scrooge kemudian berubah menjadi pria yang lebih baik, lebih lembut dan dermawan ya. Dan memang ini kisah Charles Dickens ini memang didapati oleh para psikolog ya, psychology of stinginess adalah bahwa orang-orang yang stingy itu karena pengalaman-pengalaman masa lalu mereka, saudara ya. Pengalaman-pengalaman masa lalu mereka sangat menderita mungkin dan lain sebagainya sehingga mereka tidak mau apa? Tidak mau memberi. Tidak mau memberi. Sukar untuk menjadi dermawan. Sukar untuk menjadi dermawan kepada keluarga, kepada orang lain, dan lain sebagainya. Anda silakan baca ini ya. Kenapa sampai orang harus menjadi orang kikir dan pelit gitu? Apa yang Alkitab katakan? Oke, mari kita lihat. Apa yang Alkitab? Adakah yang Alkitab katakan kalau Anda menjadi orang kikir? Alkitab berbicara Anda harus dapat menyimpan uang. Tapi yang berlebihan itu gimana? Nah itulah. Yang berlebihan itulah yang disebut dengan kekikiran. Itu disebut di dalam Alkitab ya. Ada ayatnya, saudara. Ada ayatnya, puji Tuhan. Ayat firman Tuhan itu memang menjadi penuntun bagi kehidupan kita ya. Amsal 11 ayat 24-25 katakan, ada yang menyebar harta, membagi-bagikan harta, ya, menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Nanti coba ingat-ingat ini dia. Nanti ada contoh di akhir pelajaran kita ini.
Orang yang sudah kaya, dia sebar hartanya, lebih bertambah kaya dia. Lebih bertambah kaya. Ada, nah, di lain pihak, ada orang yang menyebar harta bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa. Waduh, kan menghemat kan bagus, pendeta. Tapi kalimatnya ini, menghemat secara luar biasa. Namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Lebih baik pelajaran, waduh, saya sudah tidak usah sebutkan firman Tuhan, katakan lebih baik memberi daripada menerima, ya. Lebih baik memberi daripada menerima. Jadi lihat, memberi kelimpahan akan mendapatkan apa? Kelimpahan. Nah, bahasa Inggrisnya menghemat secara luar biasa itulah stingy, itu kikir. Orang yang pelit. Proverbs 11:24-25 New Living Translation, ya. Give freely, berilah secara apa? Secara bebas. Dan become more wealthy. Dan Anda akan menjadi lebih kaya. Be stingy, dikatakan. Jadilah kikir, jadilah pelit, jadilah tidak dermawan, jadilah tidak murah hati. And lose everything. Kehilangan luar segala sesuatunya. The generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Kalau Anda membantu orang yang sedang menderita, Anda bantu. Anda sendiri yang akan disegarkan. Anda sendiri yang akan disegarkan. Nah, inilah kata stingy ini atau menghemat luar biasa itu adalah bahasa Ibrani kasak. Kasak, kasak kusuk gitu, ya. Enggak ada kasak kusuk, ya. Tapi dari kata kasak yang artinya apa? Menahan, menyimpan bagi dirinya sendiri. Menahan atau menyimpan bagi dirinya sendiri. Apa? Kita menyimpan boleh. Boleh kita menahan, boleh, ya, tapi bukan untuk diri kita sendiri, ya. Ada yang katakan, ada penulis-penulis Alkitab, teolog-teolog Kristen katakan, work hard, kerja keras, kumpulkan uang in order to give. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya agar supaya Anda dapat membagikan uang-uang tersebut. Ada pepatah-pepatah gitu, saya tidak taruh lagi, ya, tapi itu. Kumpulkan sebanyak-banyaknya in order to give, supaya Anda dapat apa? Berikan. Nah, itulah sebabnya ada perbedaan antara orang yang kikir, pelit, dan orang yang hemat dan sederhana. Ya. Jadi orang yang hemat dan sederhana itu yang Alkitabiah. Kikir, pelit itu yang dikecam oleh Alkitab, yang tidak, ya. Misalnya tentang hemat dan sederhana ini, ya. Kita sudah tadi lihat ayatnya, ya, dalam Amsal tadi, Amsal 11 ayat 24-25 tentang kekikiran. Tentang hemat sederhana itulah Pengkhotbah 3 ayat 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk bekerja, kumpulkan uang. Ya, ada waktu untuk membiarkan rugi, bahasa Inggrisnya sebenarnya bukan membiarkan rugi, ya, tetapi to lose, ya, melepaskan. Ya, ada yang Anda cari, Anda lepaskan, ya. Ada waktu untuk menyimpan, ya, a time to keep, dan ada waktu untuk apa? Membuang. Ya. Jadi dengan kata lain kita harus hidup sederhana, seperti pepatah yang saya katakan, work hard, gather as much as money as you can, but in order to give it away, untuk dapat kita berikan, ya. Jadi a time to gain, a time to lose, a time to keep, and a time to throw away. Lukas 12 ayat 15. Dasar daripada kehematan, dasar daripada kesederhanaan itu adalah apa? Lukas 12:15 katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Tadi malam kita sudah bahas, ya. Chad Johnson, seorang yang hidupnya hemat, sangat sederhana. Teman-temannya di American football itu beli rumah mewah pada saat mereka mulai. Dia selama 11 tahun dia sebagai pemain American football, ya. Tapi 2 tahun pertama dia simpan uangnya, ya. Dia simpan uangnya. Dia buat fondasi dulu keuangannya supaya dia tidak perlu berhutang, supaya dia betul-betul memiliki dapat memikirkan sebaik-baiknya pengeluarannya. Dia tinggal di Bengals, Cincinnati Bengals punya stadium, ya. Itu sudah lengkap di Amerika, itu bukan seperti mungkin stadion-stadion bola di Indonesia milik-milik klub-klub, ya. Milik-milik klub saya percaya sudah bagus juga, ya. Ya. Tapi di stadion-stadion Amerika itu lengkap sekali fasilitas. Ada tempat tinggal untuk masing-masing pemain American football. Jadi dia tinggal itu 2 tahun. Dia tidak beli rumah. Dia bisa simpan, hidup hemat dengan tinggal di stadion. Sampai dia bisa mengumpulkan, menyimpan itu 80% uangnya.
Lalu uangnya itu untuk apa? Untuk kemudian setelah dia berhenti jadi professional footballer, apakah dia kemudian foya-foyakan? Oh tidak. Seperti saya katakan, dia buat charity. Ya, Chad Johnson, ya, former NFL star, Chad, nama panggilannya Okocinco, ya, Johnson, dia memberikan pada saat waktu pandemi waktu lalu, dia berikan apa? Pada orang-orang yang tidak dapat stimulus cek, dia berikan sampai jumlahnya 245.000 US dollar. Inilah salah satu dari begitu banyak yang telah dilakukan oleh Chad Johnson ini. Orang yang berhemat, orang yang sederhana. Nggak usahlah dia bilang punya mobil-mobil mewah, punya rumah mewah, sementara kamu baru mulai. Kumpul dulu, berhemat, frugal, hemat, bijaksana dengan keuangannya, ya. Berbijaksana. Lalu kemudian dia apa? Dia bisa bagi-bagikan. Allah tidak ingin kita jadi orang pelit. Sampai kita harus kalah-kalah nasi terus. Ya. Jangan kalah-kalah nasi. Dengan kata lain bukan berarti kita harus pesta pora makan dengan segala. Tapi artinya balanslah kehidupan kita. Nikmati kehidupan kita. Ya. Nikmati juga kehidupan. Berkat Allah, pembelian Allah itu harus dapat kita nikmati. Dan bukan hanya kita nikmati untuk diri kita sendiri. Tapi seperti Chad Johnson, kita harus apa? Bagikan. Ya. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan berharaplah pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati, untuk dinikmati. Peringatkanlah mereka itu, orang-orang kaya itu, ya. Peringatkanlah mereka itu selain mereka untuk menikmati, ya. Peringatkanlah mereka itu untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Di dalam Alkitab ada contohnya, ya, saya tidak punya waktu lagi untuk sebutkan ayat demi ayat. Nabal, ya, Nabal. Ada seorang yang pada saat dia buat pesta, tapi dia tidak mau berbagi kepada Daud. Ya, pada saat itu dia hina lagi si Daud. Dia hina Daud. Wah, sampai Daud hampir sakit hati, hampir membunuh Nabal ini. Orang yang kikir, yang tidak suka berbagi. Walaupun dia orang kaya. Walaupun Daud sudah jaga dia supaya dia tidak ada masalah dalam apa? Dalam ternak-ternaknya dan lain sebagainya. Daud itu sudah jaga. Tapi dia dalam kekayaannya menjadi tinggi hati dan tidak suka berbagi. Itulah sebabnya. Satu kutipan dari Oral Roberts, dia katakan apa? Remember, ingatlah, only what you give, apa yang kita berikan, hanya apa yang Anda berikan akan ditambahkan kembali kepada Anda oleh Allah. Kita sudah lihat kan, pada saat kita memberikan persepuluhan, kita sudah bahas waktu lalu, Anda memberikan, kalau tidak aku akan membuka tingkap-tingkap langit, sehingga berlimpah-limpah tidak dapat lagi memenuhi lumbung-lumbungmu. Bukan hanya perpuluhan, persembahan. Allah akan tambahkan, Allah akan berikan kembali. Itulah sebabnya Oral Roberts katakan, hanya apa yang Anda berikan kepada Allah akan ditambahkan kembali untuk diberikan kembali kepadamu. Tetapi kalau Anda memberikan zero, if you give nothing, even walaupun Allah akan menambahkan, memultiply, menambahkan, it would still be nothing. Jadi contohnya, Anda seperti orang diberikan 5 talenta, ya. Kepercayaan. Atau taruhlah kita diberikan oleh Allah 5, ya. Lalu kita berikan itu 5 itu kepada Allah. Apa Allah akan bikin, apa yang Allah akan buat? Dia berikan apa? 5 tambah 5 jadi 10, ya. Kalau kita berikan kepada Allah 5, Allah akan tambahkan apa? 5. Ya, jadi 5 tambah 5 jadi 10. 1 kita berikan 1 kepada Allah, 1 tambah 1 jadi 2. Tapi kalau 0 kita berikan kepada Allah, kita berikan kepada Allah itu 0, 0 tambah 0 bukan 1 bukan 5. 0 tambah 0 0, kata lain, ya. It would still be nothing. It would still be nothing. Dan inilah, ya, memberi kebaikan menjelang kematian, pelajaran kita, ya, menjelang kematian. Karena kita semua akan mati, ya. Marilah kita berbuat kebajikan, ya. Jangan pada saat kita sudah mati baru kebajikan itu seakan-akan, ya, kalau saya mati udahlah, yang sisa-sisa aja lah. Yang penting sekarang saya habiskan, saya pesta pora, kalau masih ada sisa 1 juta rupiah di bank, itulah yang nanti dibagi-bagikanlah ke siapa aja lah, terserah. Tidak. Buatlah pengaturan, buatlah budget Anda. Hiduplah sederhana, hiduplah sehat, saudara, ya. Hiduplah sehat, sederhana, hemat. Ya, Anda atur budget Anda menghitung
semua penghasilan pengeluaran mana yang Anda bisa bagikan, daripada tahun ini mungkin saya akan jalan-jalan ya. Tahun depan mungkin saya buat ceramah, saya buat penginjilan dan lain. Ganti, aturlah semua. Anda bisa menikmati uang tersebut ya, kalau Anda ya bisa menikmati ya. Anda bisa atur semuanya. Ada saatnya saya bisa pakai untuk jalan-jalan, ada saatnya untuk penginjilan, semua kita atur semua ya. Kita berikan, kita atur. Buat kebajikan ya, sebelum kita mati, dengan kata lain ya, sebelum kita mati. Nah, ada satu, bagaimana Yesus memberikan contoh itu dari dirinya sendiri. Kebaikannya menjelang kematiannya ya. Yohanes 12 ayat 20 sampai 23 berbicara pada saat ini menjelang kematian Yesus ya. Setelah dia membangkitkan Lazarus, dia sudah pada keesokan harinya dia sudah akan Sudah akan dihukum untuk disalibkan dan lain sebagainya ya. Dikatakan di Yohanes 12 ayat 22 sampai 23, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu ya. Hari raya Passover ya, Paskah tersebut ya. Terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus, kami ingin selfie dengan Yesus." Jadi kata lain ya. Lalu Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, lalu Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Inilah saatnya Yesus katakan apa? Telah tiba saatnya, the time has come, the hour has come. Ya. Saatnya telah tiba Anak Manusia dimuliakan. Ini berbicara tentang apa? Kematiannya. Sebelum dia bicara ini, telah tiba saatnya, dia berbicara tentang saat. Itu pertama kali dalam Yohanes 2. Pada saat dia melakukan mujizat yang pertama ya. Mujizat yang pertama, ketika kekurangan anggur, dikatakan dalam Yohanes 2, 3-4, ketika kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Lalu kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatnya, the hour, ya, saatnya belum tiba. Jadi yang belum tiba ini apa? Kematiannya. Waktu dia mulaikan 3,5 tahun sebelumnya, itu dia katakan saatku belum tiba. Tetapi menjelang kematiannya, pada saat orang Yunani datang untuk melihat dia, disitulah Yesus katakan apa? Telah tiba saatnya, kematiannya ya. Dalam kematiannya, Anak Manusia itu apa? Dimuliakan. Kenapa dia dimuliakan dalam kematiannya? Karena ini dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, kalau Anda menjadi seorang petani, Anda akan lihat ya. Misalnya ya, kalau kita lihat bagaimana kalau satu gandum itu Anda kumpulkan gandum, Anda jadikan roti, ya sudah. Gandum satu dari beberapa gandum itu Anda makan, sudah mati begitu saja ya. Ia mati, ia tidak menghasilkan. Tapi kalau dari satu biji gandum itu Anda tanam kembali, itu hasilnya akan banyak apa? Dari satu dia akan menjadi banyak. Dari satu gandum gitu ya. Satu tungkai gandum tersebut. Itulah sebabnya Yesus berbicara ini dari segi apa? Kematiannya ya. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat 25 dan seterusnya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kita bisa ganti. Barang siapa mencintai uangnya, ia akan kehilangan uangnya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, barang siapa tidak mencintai uangnya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Itulah sebabnya simpanlah hartamu di mana? Di surga, dekat lain ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati, dimuliakan oleh Bapa. Inilah Yesus kita ya. Kebaikannya menjelang kematiannya. Kebaikan menjelang kematiannya. Jadi itulah sebabnya kerinduan skala zaman ini dengan katakan apa? Dengan kebenaran ini, Kristus, ini berdasarkan ayat tadi ya. Petani, oke, kita lihat saja. Oke, mari kita baca. Dengan kebenaran ini, Kristus menghubungkan pelajaran pengorbanan diri yang harus dipelajari oleh semua orang. Pengorbanan diri. Semua orang yang mau berbuah sebagai pekerja bersama-sama dengan Kristus harus mula-mula jatuh ke tanah dan mati.
Hidup harus dicampakkan ke dalam alur keperluan. Hidup harus dicampakkan ke dalam alur keperluan dunia. Cinta akan diri sendiri, memikirkan kepentingan diri sendiri, harus binasa. Dan hukum pengorbanan diri adalah hukum pemeliharaan diri. Petani dikatakan, petani memelihara gandumnya dengan jalan mencampakkannya. Demikian juga dalam kehidupan manusia. Memberi berarti hidup. Hidup yang akan dipelihara adalah hidup yang diberikan dengan bebas dalam pelayanan kepada Allah dan kepada manusia. Mereka yang untuk nama Kristus mengorbankan hidup mereka dalam dunia ini akan memeliharanya sampai kepada hidup yang kekal. Ya, akan memelihara. Pada saat harta kita itu kita bukan hanya untuk diri kita dapat kita nikmati, betul, tapi harus kita berikan ya. Jadi hidup yang digunakan bagi diri sendiri adalah seperti gandum yang dimakan. Gandum itu lenyap, tetapi tidak bertambah banyak. Seorang dapat mengumpulkan segala sesuatu yang dikumpulkannya bagi dirinya sendiri. Ia dapat hidup dan berpikir dan merencanakan untuk dirinya sendiri. Tetapi hidupnya akan berlalu. Dan ia tidak mempunyai apa-apa. Hukum melayani diri sendiri adalah hukum membinasakan diri sendiri. Pelajaran kita sudah baca tadi ya tentang itu. Ada orang kikir tapi selalu berkekurangan. Ada orang pelit berkekurangan. Ada orang kaya yang menabur harta dan dia beroleh lebih banyak hartanya. Siapa contohnya di dunia ini? Anda mungkin kenal salah seorang kaya di dunia yang bernama Warren Buffett ya. Salah seorang dia tidak mungkin di kekayaan pertama atau kedua ya, dia selalu dari miliarder bilioner Amerika. Warren Buffett itu seringkali kedua, ketiga, ya naik turun. Tapi dia tidak pernah pertama, selalu Bill Gates di atas dia, Elon Musk di atas dia. Ya. Tapi dialah yang memulaikan yang disebut dengan yang di websitenya dia ya, the Giving Pledge, yaitu apa? Satu janji untuk memberikan. Dan ini statement daripada Warren Buffett. Dia berjanji, ya, dia berjanji bahwa 99% dia akan berikan, oke? Dia akan bagikan untuk kemanusiaan, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, kalau dia mati dari sejak tahun 2006, dia The Giving Pledge ini dari tahun 2006, ya. Dia sudah janjikan 2006, dia akan bagikan dari tahun 2006 99% hartanya untuk apa? Untuk kemanusiaan. Dia hanya mau ambil 1% untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya filantropi untuk orang-orang kebutuhan, tapi anak-anaknya juga yang kerja di situ ya, di filantropi itu ya. Itulah sebabnya dia jaga juga kebutuhan anak-anaknya. Anak-anak itu juga yang menjadi apa? Menjalankan itu yang 99% uangnya. Dia cuma mau pegang 1%. 2006, di tahun 2006, uangnya itu hanya, dia orang kaya kedua waktu itu, di bawah Bill Gates, 48 miliar dolar. 48 miliar dolar. Jadi kalau tahun itu dia cuma mau pegang, dia bilang untuk saya sedang 2006 itu, saya hanya mau pegang 1%. Untuk dirinya itu hanya 480 juta dolar untuk dia sendiri. Dari 48 juta dolar, 48 miliar dolar, bagi dia katakan saya hanya perlu 480 juta dolar. Lebihnya itu 90% itu untuk apa? Kemanusiaan. Dan dia sudah mulai bagikan, saudara. Dia bilang apa? Bagi saya 480 juta dolar itu sudah sangat banyak sekali. Dia tidak akan pernah habis sepanjang umurnya waktu itu. Dia 70-an waktu itu ya. 60-an, 70-an waktu itu ya. Hampir bilang 70-an. 48 dolar waktu itu. Tapi sejak dia berjanji dan dia lakukan itu, dia berikan, dia sudah mulai salurkan uang-uangnya. Dari 48 juta dolar itu, di tahun pada saat ini ya, pada saat dia sekarang berumur 92 tahun ya, tahun 2022, 2021-22, gantinya uangnya itu berkurang, ya dia janjikan ya, untuk dia bagikan 99% dia punya saham di Berkshire Hathaway itu, dari 48 juta dolar, bukan juta, miliar dolar, sekarang uangnya itu menjadi 109 miliar dolar. Ya, 109 miliar. Hampir 3 kali lipat.
Setelah dia janji untuk diberikan dan dia sudah memberikan bersama-sama dengan Bill Gates, sejak dia berikan uang justru bertambah banyak, saudara. Justru bertambah banyak. Itulah sebabnya Anne Frank katakan apa? No one has ever become poor by giving. Tidak ada seorang pun yang akan menjadi miskin pada saat mereka apa? Memberi. No one has ever become poor by giving. Kenapa? Karena ini prinsip Alkitab. Saya tidak tahu kalau Warren Buffett itu orang percaya atau tidak. Tapi ini prinsip Alkitab, saudara. Lukas 6 ayat 38 katakan apa? Berilah dan kamu akan diberi. Kamu memberi 5, kamu akan dilipat gandakan jadi 10 dengan kata ya. Kenapa? Satu takaran yang baik, itu yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ya, kita mungkin cuma kasih apa ya? Kita cuma mungkin kasih, taruhlah ini air ya yang kita kasih, taruhlah ini air yang kita kasih ya. Kita isi air tersebut untuk kasih orang ya dengan air tersebut. Tapi apa yang terjadi? Air yang kita isi, Allah akan berikan apa? Berlimpah. Mungkin saya cuma berikan setengah misalnya. Allah akan apa? Tambahkan sampai air itu berlimpah-limpah keluar. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita memberi, lebih baik itulah kita memberi daripada menerima ya. Karena apa yang kita berikan, itu Tuhan. Ya, kita jangan pikir-pikir, aduh, ya mulai saat ini Pendeta Rantu, terima kasih pelajarannya, mulai saat ini saya akan memberi supaya saya lagi ingin kaya Pendeta, makanya saya ingin kasih ini uang nih, supaya Tuhan kasih saya lebih banyak. Motif kita jangan seperti begitulah ya. Motif kita baliklah kita percaya kepada Tuhan ya. Percaya kepada Tuhan, jangan jadi kikir, jangan kita pikir, Tuhan kalau saya kasih ini, nanti untuk saya gimana dong Tuhan ya. Kalau kikir atau pelit itu seperti Scrooge tadi kita sudah mulai, itu jangan karena dia takut, tidak percaya kepada Tuhan. Marilah kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita memberi kepada Tuhan, maka hal yang lebih banyak diberikan. Takaran yang baik, takaran yang dipadatkan, takaran yang digoncang-goncang. Kalau Anda biasa beli beras di pasar-pasar di Manado dulu ya, bahkan kalau takaran itu kadang-kadang harus diratakan ya. Kalau kepada Tuhan, kalau kita berikan, Tuhan nggak hitung-hitung. Takarannya dia tidak apa, takaran beras itu dia tidak apa, dia tidak ratakan, dia limpahkan sampai terbuang-buang, sampai keluar akan diberikan kepada kita. Biarlah kita memberi, bukan pada saat setelah kita mati, sisa-sisa baru kita berikan kepada Tuhan. Tapi marilah kita budgetkan keuangan kita. Mana yang dapat kita berikan, kita simpan untuk hari tua, simpan untuk 20% dan lain sebagainya. Dan mana juga yang dapat kita berikan untuk kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan. Maka Tuhan tetap akan memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak akan pernah jatuh miskin karena memberi. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.